Ya, selamat malam para kerabat dan sahabat ITM. Malam hari ini kita akan membuka ya novena hari pertama, yaitu adalah novena Santa Teresa dari Kalkuta yang akan kita lakukan mulai tanggal 27 Agustus ya malam ini sampai tanggal 4 September 2023 ya sampai hari Senin mendatang ya. Dan novena ini kita intensikan untuk menyambut hari raya ya Santa Teresa dari Kalkuta pada 5 September 2023 dan kebetulan nanti pada tanggal 10 September itu adalah peringatan yang ke-77 Hari Inspirasi atau yang disebut dengan Call Within the Call. Nah, malam ini kita juga dibantu oleh Romo Rudi yang setia membantu kami. Terima kasih Romo Rudi. Jadi kita akan mulai novena hari yang pertama pada malam hari ini. Jadi novena hari pertama itu adalah temanya adalah mengenal Yesus yang hidup. Yang ini diambil dari buku biru ya, buku novena Santa Teresa dari Kalkuta. Oke, untuk memulai kita akan uh, mendengarkan sebuah lagu yang mengingatkan kita ya akan karisma dari MC ya, Missionaries of Charity, uh, juga dengan keluarganya, family-nya ya, termasuk kita sebagai kerabat dari KKIT, kerabat kerja Ibu Teresa dan juga sahabat ITM, ITES Movement Indonesia. Oke, kita mau dengarkan lagu yang berjudul dengan ITES. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart,
and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Kita buka novena pada malam hari ini dengan berdoa kepada Santa Teresa dari Kalkuta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santa Teresa dari Kalkuta, Yesus telah memanggilmu untuk membawa cahaya cinta kasih-Nya kepada mereka yang hidup dalam kegelapan. Santa Teresa, Engkau telah merawat mereka yang paling miskin dan paling membutuhkan dengan penuh cinta kasih dan kelembutan. Sehingga Engkau menjadi tanda kehadiran cinta dan belas kasih Allah di tengah-tengah kesengsaraan dan penderitaan mereka. Mengikuti teladan-Mu, tolonglah kami agar kami bisa mengenali wajah Yesus di dalam wajah-wajah saudara-saudari kami yang menderita, sehingga kami bisa melayaninya dengan rendah hati dan sukacita. Ajarilah kami agar kami bisa menjadi pembawa cinta dan belas kasih Allah, sehingga kami bisa menjadi saksi bahwa Allah masih mengasihi dunia melalui setiap kita masing-masing. Doa harian Ibu Teresa. Ya Tuhan, jadikanlah kami berguna untuk melayani sesama manusia di seluruh dunia yang hidup dan mati dalam kemiskinan dan kelaparan. Berikanlah kepada mereka melalui tangan-tangan kami rezeki pada hari ini, dan melalui cinta kasih kami yang penuh pengertian, berikanlah kepada mereka rasa damai dan gembira di hati. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa kegembiraan. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi kami menerima. Dengan mengampuni kami diampuni, dengan mati suci kami akan bangkit lagi untuk selama-lamanya. Amin. Mari kerabat dan sahabat ITM, kita akan mendengarkan ya renungan pengantar novena Santa Teresa dari Kalkuta ini dari Romo Rudi. Silakan Romo Rudi. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang terkasih, sahabat-sahabat KKIT, dan tentunya juga semua yang terinspirasi dari hidup Ibu Teresa dari Kalkuta. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk memulai novena dengan melihat seluruh karya Tuhan lewat pribadi Ibu Teresa. Dan kita juga semua sama dalam kapasitas sebagai
orang yang percaya pada Tuhan, khususnya terhadap Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan juga sekaligus Allah yang sungguh-sungguh membawa kita dekat padanya. Ibu Teresa adalah pribadi yang sama seperti kita, penuh dengan kelemahan dan kekurangan, penuh dengan segala pergulatan batin. Kita tahu Ibu Teresa dalam hidupnya lebih dari 60 tahun juga mengalami kekeringan. Ia mencintai Yesus dan ia memberikan semuanya. Dan dalam buku pengantar ini, halaman 9, ketika dia ditanya, Ibu, tempat apa yang kau berikan kepada Yesus di dalam hidupmu? Dan dia langsung menjawab, ku berikan seluruh tempat padanya. Kalau kita mencoba menyelami apa yang dikatakan Ibu Teresa, ku berikan seluruh tempat padanya. Artinya, tidak ada satupun tempat yang bukan untuk Yesus. Pikirannya, perasaannya tentunya, hatinya apalagi. Semua mata, telinga, nafasnya, semua ia tempatkan untuk Yesus. Dan pesan ini dia sampaikan ketika ia dirawat di rumah sakit di rumah tahun 1983. Ketika hari ini kita juga mendengar bacaan yang digunakan oleh Ibu Teresa sama. Matius 16:15 tentang Petrus ya. Hari ini kan Injilnya Petrus ditanya oleh Yesus. Tapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kiranya pas sekali kita merayakan novena dengan bacaan dari Minggu 21 ini. Pertanyaan ini kita juga dapat tempatkan pada diri kita masing-masing. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ibu Teresa menyampaikannya dengan suatu ungkapan yang luar biasa, panjang, tapi juga setiap ungkapannya itu sungguh membantu kita untuk bertanya, siapakah Tuhan bagiku? Ibu Teresa menyampaikannya, Engkau adalah Tuhan. Engkau adalah Allah dari Allah. Engkau diperanakan, bukan dijadikan. Engkau sehakikat dengan Bapa. Engkau adalah putra dari Tuhan yang hidup. Engkau adalah pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus. Engkau satu dengan Bapa. Engkau ada di dalam Bapa sejak awal mula. Segalanya diciptakan olehmu dan Bapa. Engkau adalah anak terkasih yang Bapa sangat berkenan. Engkau adalah putra dari Maria, dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim Maria. Engkau dilahirkan di Bethlehem. Engkau dibalut dalam kain lampin oleh Maria dan diletakkan di dalam palungan penuh berisi jerami. Engkau dihangatkan oleh napas keledai yang menjadi tunggangan ibumu yang sedang mengandung engkau. Engkau adalah putra Yosef, si tukang kayu, seperti dikenal oleh penduduk Nazaret. Engkau adalah manusia biasa yang tak berpendidikan, seperti penilaian orang-orang terpelajar di Israel. Siapakah Yesus bagiku? Yesus adalah sabda yang menjadi daging. Yesus adalah roti hidup. Yesus adalah kurban pemulih bagi dosa-dosa kita di kayu salib. Yesus adalah kurban yang dipersembahkan saat misa kudus bagi dosa-dosa dunia dan dosa saya. Yesus adalah sabda yang perlu diucapkan. Yesus adalah kebenaran yang perlu dinyatakan. Yesus adalah jalan yang perlu dijalani. Yesus adalah terang yang perlu dinyalakan. Yesus adalah hidup yang perlu dihidupi. Yesus adalah kasih yang perlu dikasihi.
Yesus adalah sukacita yang perlu dibagikan. Yesus adalah kurban yang perlu dipersembahkan. Yesus adalah damai yang perlu diberikan. Yesus adalah roti hidup yang perlu dimakan. Yesus adalah yang kelaparan yang perlu diberi makan. Yesus adalah yang kehausan yang dahaganya perlu dipuaskan. Yesus adalah yang telanjang yang perlu diberi pakaian. Yesus adalah yang tak punya rumah yang perlu ditampung. Yesus adalah yang sakit yang perlu disembuhkan. Yesus adalah yang kesepian yang perlu dikasihi. Yesus adalah yang tak diinginkan yang perlu diingini. Yesus adalah si kusta yang perlu dibasuh luka-lukanya. Yesus adalah si pengemis yang perlu diberi senyuman. Yesus adalah si pemabuk yang perlu didengarkan. Yesus adalah yang terbelakang mentalnya yang perlu dilindungi. Yesus adalah si kecil yang perlu didekap. Yesus adalah si buta yang perlu dituntun. Yesus adalah si bodoh yang perlu diberitahu. Yesus adalah si lumpuh yang perlu dipapah berjalan. Yesus adalah si pecandu obat yang perlu diajak berteman. Yesus adalah si pelacur yang perlu dijauhkan dari bahaya dan diajak berteman. Yesus adalah si tawanan yang perlu dilawat. Yesus adalah si tua yang perlu dilayani. Bagiku, Yesus adalah Tuhanku. Yesus adalah pasanganku. Yesus adalah hidupku. Yesus adalah kekasihku satu-satunya. Yesus adalah segalanya di dalam segalanya. Yesus adalah segalanya bagiku. Yesus, aku mengasihi Engkau dengan segenap hatiku. Dengan seluruh keberadaanku, aku telah memberikan Dia segalanya, bahkan juga dosa-dosaku. Dan Dia telah menjadikan aku mempelai baginya dengan kelembutan dan kasih. Sekarang dan untuk sepanjang hidupku, aku adalah mempelai dari mempelaiku yang terkasih. Doa yang sangat konkret berupa ungkapan bahwa Yesus adalah segala-galanya. Kalau ditulis tentu tidak akan cukup berapa lembar pun. Karena pengalaman 87 tahun sebagai seorang yang terus mencintai dan mencari dan terus menghayati relasinya dengan Tuhan itu, ia temukan di dalam seluruh pengalaman peristiwa hidupnya. Dan kita tahu salah satu yang ia selalu imani, Yesus yang hadir dalam Ekaristi, yang ia rayakan setiap hari dalam doa dan Ekaristi, adalah juga Yesus yang ia temukan di dalam setiap pelayanannya, setiap hidupnya, di mana ia menemukan Yesus yang tersamar, yang tersembunyi di setiap orang yang ia sebutkan tadi. Yesus hadir dalam setiap orang yang dia sebutkan, karena ia tahu setiap orang adalah sarana bagi dia untuk mencintai Yesus. Mari Bapak Ibu, kita sejenak dalam waktu 4 menitan, melihat video. Ada 3 bagian video yang saya tawarkan sebagai pengantar novena ini. Bagaimana orang dunia melihat Ibu Teresa. Dan bagaimana Ibu Teresa melihat orang dunia. Dan terakhir, bagaimana ia membangun relasi dengan Yesus, bagaimana ia menempatkan dirinya dalam relasi dengan Tuhan untuk hidup di dalam dunia. Video yang pertama tentang bagaimana orang dunia melihat Ibu Teresa.
Video kedua, bagaimana Ibu Teresa melihat dunia. Dan yang ketiga, bagaimana ia terus membangun relasi dengan Tuhan di dalam hatinya untuk terus hidup di dunia untuk Yesus. Mari kita lihat videonya. Poverty is our freedom and our strength. We are taking care of nearly 46,000 lepers. There is always one more bed, one more plate of rice, one more blanket to cover. And we are trying to bring that love and peace and joy to our neighbor and in the street we live and the town we live, and then again to the whole world. And I think love begins at home. Take one person, individual person, one person at a time. We can serve only one at a time. We can love only one at a time. The whole work, though it sounds so big and so much and all that, yet it is but only a drop in the ocean. But if we didn't do that little drop, that ocean would be one drop less. Help somebody in their own family first and then next door neighbor. Vocation is belonging to Christ. The work is only a means to put our love for Christ into action. The work is not my work. It is the work of us all, and you and me, because it is His work. Where does this love begin? In our own family, in our own home. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Today, in the world is so much suffering because of that one of prayer, of unity in the family. So today, when we are together, let us make one strong resolution that we will bring prayer in our family, that we will teach our children to pray and pray with them. And you will see the joy and the love and the peace that will come into your hearts. Because the fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Works of love are works of peace. That is why let us bring the tender love of God in our families. God speaks in the silence of the heart, and we listen. And then we speak to God from the fullness of our heart. First we listen, God speaks, and then we speak and God listens. And that connection is prayer, is oneness with God. A soul of prayer, fruit of prayer, is deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. That's why we need to pray to have a clean heart. And if we have a clean heart, we can see God. And if we see God, naturally we begin to love one another. That means we see and we look, and then we give our hands to serve.
and our hearts to love. And that's the beginning of holiness. Saya mau mengulang pada bagian yang terakhir ini, Bapak Ibu. Itulah mengapa kita perlu berdoa agar memiliki hati yang jernih. Jika kita memiliki hati yang jernih, kita dapat melihat Tuhan. Tiga video yang saya tawarkan untuk mengawali perjalanan novena pribadi kita masing-masing, karena kali ini novena dilayakan secara pribadi di dalam doa. Maka saya ingin mengajak untuk masuk ke dalam misteri doa yang Ibu Teresa dari Kalkuta selalu menempatkannya sebagai tempat yang paling penting dalam seluruh apa yang ia lakukan. Tentu ia bekerja, melayani, tapi semua di dalam sikap doa. Dan bagi dia doa adalah ruang di mana ia dengan jernih, dengan hati yang jernih, melihat Allah. Di bagian awal video tadi ditawarkan tentang bagaimana Ibu Teresa menyampaikan poverty is the power, is also juga suatu kesempatan. Kemiskinan menjadi sarana ia menemukan di balik itu bagaimana wajah Allah yang nyata ada di dunia. Tentu kita tidak mengatakan bahwa Allah juga tidak hadir, Allah tidak hadir di dalam kehidupan yang lain, tidak. Tetapi wajah Allah yang nyata itu sungguh nyata di sana. Tentu ada di dalam keluarga-keluarga kita yang tidak mengalami kemiskinan material. Tentu juga ada di dalam keluarga-keluarga yang sungguh tidak pernah mengalami kemiskinan. Tetapi di sini Ibu Teresa dengan jelas mengatakan, kalau mau menemukan wajah Allah yang sungguh nyata, itulah di mana kita menemukannya di dalam kemiskinan. Kemiskinan di sini bukan tentang bagaimana kita kekurangan material, kita kekurangan perhatian. Saya menangkapnya di sini kemiskinan adalah suatu keadaan di mana manusia tidak dapat melihat Allah. Mungkin karena kemiskinan material, mungkin karena tidak ada orang yang memperhatikan. Seperti dalam video-video lainnya kita menemukan bagaimana kesepian, ditinggal, tersingkir, itu juga suatu bentuk di mana orang mengalami kemiskinan batin, kemiskinan spiritual. Di sini kemiskinan adalah suatu kondisi di mana situasi yang membuat orang dapat tidak melihat Allah. Dan disitulah Allah hadir, sungguh nyata. Allah memanggil, Allah sungguh menghendaki setiap orang datang padanya. Dan di situ Ibu Teresa sungguh menemukan wajah Allah secara nyata. Dan bagaimana ia dapat menemukan dan terus merasakan kehadiran Allah yang memanggilnya. Saat terakhir disebutkan panggilan adalah suatu undangan kita untuk terus melihat dan terus mencari wajah Allah yang nyata. Dan ia menyebutkan semua dibangun dari pengalaman di keluarga. Membangun keluarga yang mampu terus merasakan kehadiran Allah adalah fondasi yang kuat untuk kita pada akhirnya diutus oleh Tuhan untuk menjadi perantara, channel, sarana banyak orang yang tidak dapat melihat Allah karena kondisi kemiskinan mengalaminya kembali. Saya mau share video PowerPoint menggambarkan bagaimana Ibu Teresa dalam hidupnya sungguh hidup di dalam pengalaman keluarga yang membantu dia untuk berkembang dalam iman. Dalam pengantar video ini, pengantar novena ini judulnya adalah Yesus segalanya bagiku. Kita akan merayakan nanti pada tanggal 5 September, perayaan Ibu Teresa dikanonisasi.
Maaf, tanggal 4 September dia dikanonisasi, tanggal 5 meninggalnya, wafatnya. Di sini kita lihat bagaimana perjalanan Ibu Teresa dalam hidupnya. Ia lahir dari keluarga yang sungguh mempunyai iman ya, dan ia sungguh menghidupi itu. Ia lahir dari keluarga di Yugoslavia dengan keluarga yang punya latar belakang Katolik. Dan sejak dari kecil, Ibu Teresa yang dipanggil oleh namanya Gonza Agnes, ia sungguh mempunyai suatu perhatian khusus pada hati kudus Yesus. Kebetulan dia juga dibaptis di gereja Hati Kudus Yesus. Ketika ia berusia 12 tahun, saat itu ia sadar bahwa ia mempunyai panggilan untuk melayani kaum miskin. Dan ia ingin menjadi seorang misionaris. Ia ingin memberikan Kristus kepada orang di negara tempat misionaris berkarya. Itu September 1928. Berarti kalau dia usia 12 tahun, di saat ia masih di fase SD, ia sudah punya keinginan untuk memberikan Kristus kepada orang. Disebutkan juga di dalam cerita tentang Ibu Teresa, pada usia 3 tahun ia juga sudah mempunyai devosi, kerinduan pada hati kudus Yesus. Dan pada usia 18 tahun, ia memutuskan meninggalkan rumah untuk menjadi misionaris seperti yang ia dambakan. Dan ia tahu bahwa ia tidak akan lagi bertemu dengan keluarganya. Sebagaimana pesan dari ibunya. Letakkanlah tanganmu di dalam tangannya dan berjalanlah bersamanya dan janganlah melihat ke belakang. Kiranya Ibu Teresa diberi anugerah keluarga yang sungguh mempunyai iman yang dalam pada Yesus dengan berani melepaskan Ibu Teresa Gonza di usia 18 tahun menjadi seorang misionaris. Maka cintanya pada Tuhan itu sungguh mempunyai fondasi yang kuat sekali, karena dari kecil dan dari usia dini ia sudah mempunyai keluarga yang mampu memahami hatinya, cintanya pada Yesus. Keluarga menjadi sangat besar peranannya. Dalam video kedua tadi kita menemukan bagaimana Ibu Teresa mengatakan, mulailah cinta mulai dari keluarga. Dan cinta pada Yesus adalah mulai dari keluarga. Dan di situ dia mengatakan, mulailah dengan berdoa bersama di dalam keluarga. Maka kalau kita melihat cerita ini, di usia 12 tahun, di usia 18 tahun, artinya setelah dia menginjak usia selesai pendidikan dasar, dari mulai SD, SMP, SMA, itu menunjukkan bahwa setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, ia dari waktu ke waktu bercerita tentang bagaimana ia ingin mewartakan Kristus, dan sekaligus keluarganya tahu tentang itu. Maka ibunya mengatakan, letakkanlah tanganmu di dalam tangannya, dan berjalanlah bersamanya, dan janganlah melihat ke belakang. Kekuatan Ibu Teresa di dalam hidupnya, dalam salah satu kata-kata mutiaranya, saya adalah pensil kecil di tangan Tuhan. Dia yang berpikir, dia menulis, dia melakukan segalanya. Terkadang itu sangat sulit karena itu adalah pensil yang patah dan dia harus mengasahnya sedikit lagi. Bagaimana Ibu Teresa dari waktu ke waktu semakin menemukan kekuatan batin yang membawa dia datang dan terus menempatkan semuanya untuk Yesus, tiada lain karena ia menyadari dirinya adalah sebuah pensil bagi Yesus. Kembali kepada doanya ketika dia sakit. Ketika seperti Petrus ditanya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini?
Semua yang Ibu Teresa katakan itu adalah suatu pengalaman yang ia tuliskan tentang Yesus. Kalau Bapak Ibu melihat bagaimana perjalanan Ibu Teresa, tentu dia belajar teologi tidak secara formal. Tentu dia tidak belajar filsafat secara formal. Tentu dia tidak belajar banyak ilmu secara formal. Yang ia belajar hanya satu, bagaimana menjadi perawat. Ketika dia turun dan dia menjalani panggilan yang kedua ini, ia memang hanya belajar bagaimana dapat melayani dan merawat kesehatan, maka ia belajar menjadi perawat. Tetapi apa yang ia lakukan dan apa yang ia berikan kepada gereja dan kepada kita, suatu pengalaman tentang Yesus yang sangat konkret. Kata-katanya sangat konkret sampai kita tidak perlu memahami pemikiran-pemikiran yang terlalu luas tentang teologi, tentang filsafat berkaitan dengan iman. Karena kata-katanya itu ada juga dalam hidup kita. Maka memahami Ibu Teresa, memahami Yesus lewat Ibu Teresa menjadi sangat terbantu karena hidupnya menjadi bagaimana kita memahami Tuhan secara langsung. Hidupnya menjadi contoh dan menjadi jembatan untuk itu. Maka Bapak Ibu, kita melihat di sini pengorbanan Ibu Teresa untuk mengikuti panggilan Tuhan, meninggalkan semua yang dikasihinya untuk melayani mereka yang tidak ada yang mengasihi, maka ia selalu memberikan suatu kalimat yang bagi kita sungguh ada dalam diri kita. Tinggal pilihannya, apakah aku juga akan menjalankannya dengan kekuatan batin Ibu Teresa. Selalu ia bangun dalam keheningan. Contohnya, ia mengatakan, love to be true must hurt. Ya. Cinta yang sesungguhnya itu sungguh-sungguh menyakitkan. Karena ia juga mengatakan, cintailah sampai cinta itu sungguh terasa menyakitkan. Bapak Ibu, saudara-saudari, tadi dia dalam kalimatnya ketika ia mengatakan Yesus adalah sabda yang perlu diucapkan. Yesus adalah kebenaran yang perlu dinyatakan. Yesus adalah terang yang perlu dinyalakan. Tampak sekali di sini bagaimana setiap dari yang ia bayangkan, entah itu berkaitan dengan pelayanannya, entah berkaitan dengan pemahamannya tentang Tuhan, entah itu berkaitan dengan perasaannya tentang Yesus, itu semua selalu menjadi perutusan baginya untuk diungkapkan kepada banyak orang. Maka bagi Ibu Teresa, hidup adalah suatu perutusan. Dan perutusan itu adalah hidup Ibu Teresa. Hidup Ibu Teresa adalah perutusan untuk menunjukkan dan mewartakan siapakah Yesus baginya. Dan ia menyatakannya dengan seluruh hidupnya. Maka ketika dia mengatakan Yesus adalah segala-gala baginya, saya membayangkan demikian. Dalam hari-harinya Ibu Teresa, ketika dia bangun sampai tidur lagi, yang ada hanya Yesus. Begitu dalamnya cintanya pada Yesus, sampai bagi dia tidak ada yang lain kecuali Yesus. Saya bayangkan ketika dia ditentang dalam film dengan Ibu Teresa, ya, ada di YouTube juga. Ketika dia ditentang oleh masyarakat sekitar yang beranggapan bahwa dia akan mengkristenkan, dia dengan sederhana mengatakan, mari Bapak Ibu, lihatlah apa yang ada di sini. Lihatlah apa yang aku lakukan. Dia buka semuanya. Dan apa yang dilakukan adalah memberi makan anak-anak, mencintai anak-anak. Tidak ada satu kata pun tentang Yesus. Inilah yang sangat bagi saya mengesankan.
Dia mengatakan Yesus pada mereka-mereka yang memang mengenal Yesus. Para suster, kita semua. Dan ia tulis semua tentang Yesus. Tetapi saya yakin ketika dia menyapa orang-orang itu, dia tidak perlu mengatakan Yesus pada mereka. Karena bagi dia yang penting adalah Yesus itu dia temukan dalam diri mereka. Yesus meminta dia untuk menyentuh hati mereka. Dan Yesus membuka hatinya untuk melihat diri Yesus dalam orang-orang yang ia layani. Maka kalau kita bisa menemukan dalam perjalanan novena kita sampai dengan tanggal 4 nanti, mari kita coba membaca halaman 15. Tuhan berbicara di dalam keheningan. Di sini, seperti halnya kita pernah melakukan berjalan bersama Ibu Teresa di dalam retret kita yang panjang itu di tahun 2021 kalau tidak salah, yang ketika kita menyambut 25 tahun wafatnya Ibu Teresa, kita menjalankan doa bersama harian ya. Mari kita ulang lagi pengalaman itu di dalam perjalanan novena ini. Seperti biasanya mengambil waktu hening, seperti biasanya menempatkan diri di waktu itu, dan sambil membaca panduan nomor 15 ini. Bacalah sebagian atau seluruh kutipan yang disediakan di hari itu, dan biarkan itu meresap di dalam hati. Renungkanlah perkataan Ibu Teresa sejenak, dan biarkanlah salah satu dari pikiran-pikiran itu tumbuh di dalam hati Anda, dan menemani Anda sepanjang hari. Binalah ikatan persatuan dengan saudara-saudari di seluruh dunia yang sedang menderita di dalam kegelapan dan rasa sakit. Lalu daraskan dengan sungguh-sungguh doa kepada Santa Teresa. Anda juga boleh melakukan perbuatan amal secara nyata terhadap salah satu orang anggota dalam keluarga, komunitas, atau lingkungan sebagai suatu cara untuk semakin menghidupi semangat dan pesan Ibu Teresa selama novena ini. Video kedua tadi disampaikan, love must start from the family. Cinta mulai dari keluarga. Dan video yang ketiga, hati yang jernih adalah doa. Jadi kita berdoa tidak berarti bahwa kita tidak percaya pada Tuhan. Kita berdoa sungguh menjadi cara kita untuk menjernihkan hati. Menjernihkan hati supaya iman kita pada Tuhan itu menjadi lebih nyata dalam hidup sehari-hari. Ketika dalam doa kita bisa melihat seluruh relasi kita dengan keluarga sebagai dengan rasa syukur. Ketika dengan doa kita bisa melihat seluruh kerabat kerja Ibu Teresa secara nasional bersama-sama merenungkan hidup Ibu Teresa sebagai sahabat di dalam iman. Dan selanjutnya juga kita bisa di dalam doa merenungkan orang-orang yang kita layani dalam love in action. Itu semua menjadi sarana kita untuk semakin membuat hati itu jernih melihat Allah. Maka Bapak Ibu silahkan kembali seperti BBMT, kita menyiapkan waktu, entah itu 10 menit, 15 menit, atau setengah jam. Ambillah waktu untuk mencecap-cecap apa yang Ibu Teresa katakan di dalam, entah dalam doanya yang tadi saya bacakan di halaman 9 sampai halaman 11, atau juga dengan kata-kata mutiara yang sudah kita renungkan setiap bulan hari-hari ini. Atau juga dengan pengalaman-pengalaman BBMT. Banyak sekali yang sudah kita alami. Dan ini kesempatan dalam seminggu ini mencecap-cecap kembali. Dengan mencoba melihat lagi, membuka buku, refleksi Bapak Ibu sendiri yang menjalankan BBMT, atau juga dengan membuka kembali setiap catatan atau yang ada di hati dalam kata-kata mutiara. Semua itu kita cecap-cecap kembali selama minggu ini. Ambillah waktu dan sentuhlah itu sehingga kata-kata Ibu Teresa itu menjadi kata-kata yang menggerakkan. Dan bila sudah, nanti masing-masing menutup dengan doa ini yang nanti juga akan disampaikan.
Tutuplah dengan doa ini. Mohonkanlah rahmat agar kita siap mengikuti panggilan Allah dalam hidup kita. Jadi setiap awal, cobalah temukan apa yang hari ini bagi Bapak Ibu Allah ingin kita melihat kehadirannya dalam diri Yesus yang nyata. Apa yang hari ini Yesus sungguh meminta kita untuk melihat wajahnya. Entah di dalam keluarga, entah dalam relasi dengan anak, dengan menantu, dengan siapapun, dengan sahabat-sahabat, atau juga dengan mencoba merenungkan kembali pengalaman kehilangan yang kita alami. Tentu tidak mudah, tapi juga kesempatan untuk kita menyentuhnya, menyentuh wajah Yesus yang kita temukan di dalam peristiwa atau pengalaman, entah kehilangan, entah kesedihan, entah apapun, tetapi kita mau membawanya di dalam iman cinta pada Tuhan. Dan biasanya kita menutup doa ini dalam renungan-renungan kita. Maka mengakhiri pengantar ini Bapak Ibu, saya akan mendoakan doa ini yang nanti juga akan didoakan terus setiap kali selesai novena secara pribadi. Maka saya usul, ambillah waktu dan renungkanlah setiap waktu yang ada itu dengan meresapkan kata-kata Yesus, kata-kata Ibu Teresa dengan tema harian yang sudah ditawarkan. Lalu juga tentu juga mohon rahmat untuk semua rahmat yang nanti kita akan mohonkan bersama. Mari mengakhiri pengantar renungan ini, kita mendoakan Santa Teresa dari Kalkuta. Saya akan membacakannya. Engkau telah mengizinkan dahaga Yesus di kayu salib untuk menjadi api yang menyala di dalam dirimu, sehingga engkau menjadi cahaya kasih-Nya bagi sesama. Mohonkanlah untuk kami melalui perantaran hati kudus Yesus, agar kami dapat mengikuti panggilan Allah seperti engkau. Ajarilah kami, agar kami bisa memperbolehkan Yesus untuk masuk ke dalam diri kami dan menguasai diri kami seutuhnya. Sehingga hidupku juga memancarkan cahayanya dan kasih-Nya bagi sesamaku. Amin. Saya akhiri pengantar ini, saya kembalikan kepada Pak Winardi. Terima kasih atas pengantarnya. Dan pengantar ini kita akan memohon ya kepada Roh Kudus supaya Dia boleh menyertai ya dalam novena kita pada malam hari ini. Kita mau undang Roh Kudus ke dalam hati kita dengan menyanyikan lagu Come Holy Spirit. Come, Holy Spirit, and fill my heart. Come, Holy Spirit, set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, and heal me now. Come, Holy Spirit, and melt me now. Come, Holy Spirit, and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. Pour out your grace upon this place.
set me apart. Come, Holy Spirit, to you I pray. Come, Holy Spirit, show me the way. Come, Holy Spirit, and heal me now. Come, Holy Spirit, and melt me now. Come, Holy Spirit, and mold me now. Come, Holy Spirit, and use me now. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my love, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. Pour out your grace upon this place. I feel your healing touch in your warm embrace. Renew my love, Lord Jesus Christ, that I may bring your love and peace to all the earth. That I may bring your love and peace to all the Marilah kita memasuki renungan novena hari pertama, mengenal Yesus yang hidup. Marilah kita masuk ke dalam keheningan, sungguhkah engkau mengenal Yesus yang hidup? Tidak hanya dari buku, tetapi lewat diam bersama Dia di dalam hatimu. Yakinkah aku akan kasih Yesus padaku dan kasihku padanya? Keyakinan ini adalah dasar batu karang untuk membangun kekudusan. Apa yang perlu kita lakukan agar dapat memperoleh keyakinan ini? Kita harus mengenal Yesus, mengasihi Yesus, melayani Yesus. Pengenalan akan Yesus akan membuatmu kuat seperti maut. Kita mengenal Yesus lewat iman, lewat merenungkan sabdanya dalam ayat-ayat kitab suci, lewat mendengarkan Dia berbicara lewat gerejanya,
dan lewat persatuan yang intim di dalam doa. Carilah Dia di dalam tabernakel. Arahkan tatapanmu kepadanya yang adalah terang. Dekatkan hatimu pada hati ilahinya, dan mohonlah padanya agar memberimu rahmat untuk mengenalnya. Pokok pikiran yang kita renungkan pada hari pertama ini. Jangan mencari Yesus di tempat-tempat yang jauh. Dia tidak berada di sana. Dia dekat denganmu. Dia ada di dalam dirimu. Mohonlah rahmat untuk memperoleh pengenalan yang intim akan Yesus. Mari kita bawakan juga intensi-intensi doa selama kita mengadakan novena menjelang Misa Syukur 5 September nanti. Untuk keluarga misionaris cinta kasih, semoga para suster MC, para bruder atau Romo MC, dan komunitas mereka diberi banyak panggilan, diberi kekuatan dan kesetiaan di dalam melayani mereka yang termiskin dari yang miskin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk dunia, kami berdoa untuk perdamaian dunia, khususnya berhentinya perang di Ukraina dan konflik di Myanmar. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Indonesia, kami berdoa untuk kelancaran pemilu legislatif dan terpilihnya Presiden Republik Indonesia yang tepat untuk Indonesia, adil dan makmur. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Gereja Universal dan Gereja Indonesia, kami berdoa agar supaya banyak yang dimampukan untuk menjadi saksi Kristus. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk Romo Pembimbing KKIT ITM Indonesia di semua kota atau wilayah. Semoga para Romo diberi kesehatan yang prima, setia dan sukacita dalam mendampingi para kerabat KKIT dan sahabat ITM dimanapun mereka berada di Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk para kerabat KKIT dan sahabat ITM, semoga senantiasa setia dan penuh sukacita di dalam meladan karya kasih atau love in action dari Santa Teresa dari Kalkuta. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk intensi pribadi, bagi kita semua yang berdoa novena hari ini, marilah kita sampaikan wujud-wujud pribadi kita masing-masing.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Marilah bersama-sama kita daraskan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan padalah Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah bersama kita daraskan doa kepada Santa Teresa dari Kalkuta. Yesus, Engkau telah berkenan menjadikan kehausanmu akan kasih di atas kayu salib sebagai cahaya yang hidup di dalam diri Santa Teresa dari Kalkuta. Dengan itu, ia telah kau jadikan terang kasih-Mu bagi semua orang. Dari hatimu, oh Yesus, aku ingin memperoleh rahmat untuk mengenal Yesus yang hidup. Ajarilah aku, ya Yesus, untuk membiarkan-Mu meresapi dan menguasai seluruh diriku, agar hidupku pun boleh memancarkan secara lebih sempurna terang kasih-Mu kepada sesama. Amin. Hati Maria yang tak bernoda, sumber sukacita kami, doakanlah kami. Santa Teresa dari Kalkuta, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Mari untuk mengakhiri doa novena ini kita akan mendengarkan sebuah lagu akan panggilan dari Mother Teresa untuk menjadi terang, menjadi cahaya untuk Tuhan di dalam kegelapannya. Dan Ibu Teresa memanggil, Here I am Lord. Kita dengarkan lagu Come Be My Light. Come follow me. Leave all in
Tuhan bersamamu. dan dan bersama bersama rohmu. Semoga perjalanan novena kita dalam menyambut perayaan kanonisasi dan juga wafatnya Ibu Teresa menjadi berkat dan juga inspirasi bagi kita semua mencintai Yesus dan dengan berkatnya yang melimpah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Selamat menjalankan Bernuwun, novena Bapak Ibu. Terima kasih, Romo. Romo.